Kalau kamu ingin berpikir secara filosofis, lakukan 7 hal itu. Yang pertama, radikal. Radikal itu mendalam. Yang kedua, komprehensif. Komprehensif itu meluas. Jadi filsafat itu harus komprehensif, apa-apa dicakup, tapi dia juga harus radikal. Komprehensif dan radikal ini dalam rangka apa? Mencari hakikat. Banyak orang bingung yang dimaksud mencari hakikat itu kayak gimana. Contohnya gini, komprehensif itu berarti semua variabel yang ada dalam masalahmu harus disebut. Semua harus kamu pertimbangkan masuk dalam refleksimu. Itu namanya komprehensif. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Semakin banyak variabelnya, semakin lengkap pemikiran itu, semakin valid. Tapi terus kamu tidak bisa kan berpikir seluas ini, maka kamu harus radikal. Cari esensi hakikat. Caranya gimana? Variabel-variabel ini kamu cermati satu-satu, mana yang dia harus ada. Misalnya ini kan tentang masjid. Mana yang kalau dia nggak ada, status masjid itu dipertanyakan. Kalau dia ada, berarti status masjid terjamin. Atau kebalikannya, kalau dia nggak ada pun masih bisa disebut masjid. Itu namanya hakikat. Yang ketiga kritis. Kritis kayak tadi, proporsional, porsional. Yang ketiga konseptual, reflektif. Jadi akalnya harus operasi. Konsep-konsep. Oh, kalau kayak gini ini namanya kafir, kalau kayak gini namanya masih mukmin, kalau kayak gini cengengesan, kalau kayak gini serius, dengan berpikir konseptual. Kamu harus punya konsep. Kalau nggak punya konsep, kamu bingung. Realitas itu penting, tapi realitas nggak akan bunyi kalau pikiranmu cair. Nggak punya konsep, nggak punya, bingung kamu. Kamu harus sudah punya konsep tentang kursi, tentang sepatu, tentang kelas, tentang itu kan konsep-konsep yang ada di kepala. Itu harus dipakai untuk analisis. Ciri pemikiran filosofis. Jadi filsafat tidak sekedar membunyikan realitas, tapi dia juga melakukan konseptualisasi. Yang kelima, koheren, konsisten. Koheren itu berpikirnya runtut, nyambung. Kalau konsisten itu berpikirnya tidak loncat-loncat, sama. Jadi orang berpikir filosofis itu harus jangan loncat-loncat. Jadi runtut itu sekuen. Jadi runtut itu saya ingin mengkaji masjid. Pertama-tama saya ingin neliti tentang definisinya masjid itu apa yang selama ini dipahami orang. Kemudian yang kedua saya ingin masjid dalam kitab-kitab kuning itu apa. Itu runtut, ada sekuennya, harus jelas. Dan itu berhubungan dengan sistematis, metodis. Nggak boleh acak. Runtut dan sistematis. Jadi sekuennya jelas dan terstruktur. Dan yang paling akhir, ini yang agak susah ditanggung adalah bebas sih, tapi kamu harus tanggung jawab. Yang berat itu tanggung jawab. Karena berpikir itu kamu harus berani menanggung segala resiko dari pikiranmu ketika sudah kamu ekspresikan. Bebas, berpikir itu pasti bebas. Tidak ada orang yang berpikir tidak bebas. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi orang berpikir. Dicegah, dibatasi bisa, diatur bisa, tapi tergantung masing-masing orang mau nggak dia diatur. Kalau saya mau bebas ya, meskipun mengekspresi pemikiran itu nggak bebas, tapi berpikir itu pasti bebas. Kalau nggak percaya coba aja, kamu pengen mikir apa aja boleh kok. Seandainya saya jadi presiden, nggak ada orang yang bilang kamu makar gara-gara kamu mikir jadi presiden, ya kan? Kamu membayangkan saya pengen, meskipun yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang itu kamu tidak bisa orang melarang pikiran. Awas loh, jangan berpikiran kotor loh. Nah kalau memang isinya pikiranmu kotor, ya kotor aja.
Jangan membayangkan yang tidak-tidak. Tapi ya kalau mikirmu ya aneh-aneh, ya bayanganmu ya sing ora-ora. Orang tidak bisa menghalangi cara memikir. Kalau nggak boleh coba sendiri. Siapa yang bisa menghalangi kamu berpikir? Ekspresi dari pemikiranmu baru orang bisa komplain, bisa marah, bisa menghalangi, bisa. Disitulah letaknya tanggung jawab. Jadi jangan takut. Apa bisa, Pak? Bebas berpikir bisa. Cuma bebas mengekspresikan pemikiran itu yang kamu harus tanggung jawab, karena tidak selalu bisa begitu. Kadang-kadang menurut kamu benar, tapi kalau kamu ngomongnya langsung hari ini, orang bisa marah. Itu kamu harus tanggung jawab, karena kamu yang ngomong. Sebenarnya memang kamu omongkan, tapi aktivitas mikirnya sendiri bebas. Jadi cirinya pemikiran filsafat itu bebas dan tanggung jawab. Kamu jangan marah. Loh, ini kan pikiran saya sendiri, ya, tapi karena sudah kamu omongkan, maka kamu harus tanggung jawab dengan yang kamu omongkan, bukan dengan yang kamu pikirkan, karena mikirnya kamu bebas. Ya, jadi radikal, komprehensif, kritis, reflektif, konseptual, koheren dan konsisten, sistematis dan metodis, yang terakhir bebas dan bertanggung jawab. Semua dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kalau kita ringkes jadi satu, bahasanya cuma satu adalah akalmu harus sehat.